Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gaya listrik atau gaya kolom jika ada 3 muatan, Q1, Q2, Q3, min, plus, dan min. Kita mau hitung gaya yang di Q3 minus. Antara Q1 dan Q3 ini tolak menolak karena sama-sama negatif, arahnya ke sini. Sedangkan antara Q2 dan Q3 ini tarik menarik karena beda muatan, positif dan negatif tarik menarik, sehingga tertarik Q2 Q3 ke sini ya. Kemudian kita cari gayanya Q1 Q3, gayanya K1 Q3 bagi R kuadrat, Q2 Q3 K2 kali Q3 per R kuadrat. Berikut adalah soal nomor 1. 3 buah partikel bermuatan listrik masing-masing minus 3 mikrokolom dan 5 mikrokolom serta minus 7 mikrokolom yang terdapat pada satu garis lurus. Jarak antara muatan pertama dan kedua 10 cm dan jarak antara muatan kedua dan ketiga 30 cm. Hitunglah gaya kolom atau gaya listrik pada muatan minus 7 mikrokolom akibat 2 muatan lainnya. Untuk menentukan solusinya kita gambar dulu. Di sini ada 3 buah partikel. Partikel pertama adalah minus 3 mikrokolom. Ini adalah partikel pertama. Partikel kedua adalah positif 5 mikrokolom. Ini adalah Q2. Dan partikel ketiga adalah negatif 7 mikrokolom. Ini adalah Q3. Ini jaraknya adalah 10 cm. Ini jaraknya adalah 30 cm. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah gaya kolom pada muatan minus 7. Kita lihat gaya antara Q1 dan Q3. Kita lihat Q1 dan Q3 ini dua-duanya adalah negatif. Berarti mereka tolak menolak. Kita gambarkan gayanya ini. F Q1 Q3. Tolak menolak. Berarti arahnya ke sini ya. Q1 dan Q3. Kenapa tolak menolak? Karena sejenis, negatif dan negatif. Kemudian minus 7 dan 5. Tadi kan minus 3 dan minus 7. Sekarang minus 7 dan 5. Kenapa? Karena yang diminta adalah gaya kolom pada muatan minus 7. Jadi muatan ini yang kita fokus sesuai permintaan soal. Minus 7 dan plus 5 gayanya tarik menarik. Ini ya, tarik menarik ya gayanya. Ini adalah gaya antara Q2 dan Q3. Nah, jadi ada 2 gaya, Q1 Q3 dan Q2 Q3. Kita hitung mana yang lebih besar. Kemudian diketahui dulu jarak antara Q1 dan Q3 adalah, nah jarak antara Q1 dan Q3 adalah, kita lihat ini 10, ini 30. Menjadi berapa? Total jaraknya 40 cm atau 40 dikali 10 pangkat minus 2 meter ya, atau disederhanakan lagi menjadi 4 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian jarak antara Q2 dan Q3. Jarak antara Q2 dan Q3 jaraknya adalah 30 cm. 30 cm jaraknya, 30 cm. Berarti 30 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sehingga kita sederhanakan menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian kita hitung F Q1 Q3 dulu. Gaya antara Q1 dan Q3 kita hitung dulu. Rumusnya apa? K Q1 Q3 dibagi R kuadrat. Oke, K-nya seperti biasa konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya berapa? Q1-nya 3 mikrokolom. Mikro itu 10 pangkat minus 6. Q3-nya berapa? 7 mikrokolom. 7 kali 10 pangkat minus 6. Karena mikro itu 10 pangkat minus 6.
dibagi R kuadrat, jarak antara Q1 Q3. Q1 Q3 jaraknya berapa? 4 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Nah, ini kita hitung. Nah, kita hitung pelan-pelan. Oke, dengan bisa menggunakan kalkulator. Dapatkan hasilnya adalah 1,18 Newton. Itulah hasil dari Q1 dan Q3 gayanya. Baik, itu adalah Q1 Q3. Sekarang kita hitung gaya antara Q2 dan Q3 ya. Gaya antara Q2 dan Q3. Kita hitung pelan-pelan gaya antara Q2 dan Q3. Rumusnya sama, K Q2 kali Q3 dibagi R kuadrat, berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2 nya berapa? Q2 nya 5 mikro kali 10 pangkat minus 6. Q3 nya berapa? 7 mikro, 7 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R kuadrat. R antara Q2 dan Q3 3 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Kemudian kita hitung hasilnya, bisa menggunakan kalkulator, didapatkan adalah 3,5 Newton. Oke, 3,5 Newton. Kita lihat Q1 Q3 nya adalah 1,18, sedangkan Q2 Q3 nya adalah 3,5 Newton. Ini saling berlawanan, maka kita hitung, berarti Q2 Q3 ini paling besar. Kenapa? Karena dia 3,5 Newton Q2 Q3 ya. Sedangkan Q1 Q3 kecil 1,18. Berarti yang menang Q2 Q3. Kita hitung saja, berarti gaya Q2 Q3 dikurang gaya Q1 Q3. Hasilnya adalah 3,5 Newton dikurang 1,18 Newton. Nah, di situ didapatkan hasilnya berapa? Dapatkan hasilnya adalah 2,32 Newton. Ini adalah total gayanya. Berarti gayanya arahnya searah dengan Q2 Q3 karena dia yang paling besar. Searah dengan ini total gayanya sebesar 2,32 Newton. Baik, berikut soal nomor 2. 3 buah partikel bermuatan listrik masing-masing minus 2 mikrokolom dan 4 mikrokolom serta minus 8 mikrokolom yang terdapat pada satu garis lurus. Jarak antara muatan pertama dan kedua 5 cm dan jarak antara muatan kedua dan ketiga 10 cm. Hitunglah gaya kolom pada muatan minus 8 mikrokolom akibat dua muatan lainnya. Baik, kita cari solusinya. 3 buah partikel, yang pertama adalah minus ya. Berarti di sini minus 2 mikrokolom sebagai Q1, kemudian yang kedua adalah 4 ya. Positif 4 mikrokolom, ini adalah Q2, dan yang terakhir adalah minus 8 mikrokolom, ini adalah Q3. Nah, ini yang ditanya adalah gaya kolom pada muatan ini min 8. Gaya kolom pada muatan min 8 akibat dari Q1 dan Q2. Nah, ini kan di sini jaraknya adalah antara Q1 dan Q2 adalah 5 cm. Sedangkan jarak antara Q2 dan Q3 adalah 10 cm. Oke. Sehingga dapat ditulis adalah jarak antara R Q1 dan Q3, R antara Q1 dan Q3 ini adalah 15 cm. Berarti 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sedangkan jarak antara Q2 dan Q3, R antara Q2 dan Q3 adalah 10 cm. Berarti 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Berarti 10 pangkat minus 1 meter. Itu adalah jaraknya ya. Kemudian yang ditanya adalah ini minus 8 mikrokolom ini gayanya berapa akibat dari Q2 dan Q1. Lihat dulu dari Q1 dan Q3. Q1 dan Q3 ini tolak menolak, berarti gayanya ke sini ya. F Q1 Q3 gayanya ke sini. Antara Q1 dan Q3 tolak menolak, gayanya ke sini.
Sedangkan antara Q2 dan Q3 itu tarik menarik, berarti gayanya ke sini. Ini adalah F Q2 dan Q3. Kita lihat ada dua gaya di sini, dua-duanya berlawanan. Kita hitung siapa yang paling besar, dia yang menang, dan kita hitung selisihnya. Itu adalah total gaya di minus 8. Baik, kita hitung dulu adalah Q1 dan Q3. Gaya antara Q1 dan Q3 adalah K Q1 kali Q3 dibagi R kuadrat. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya berapa? 2 mikrokolom. Mikro itu 10 pangkat minus 6. Q3 nya berapa? 8 mikrokolom, 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya. Jarak antara Q1 dan Q3 15 kali 10 pangkat min 2. Berarti di sini 15 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Hasilnya adalah, pakai kalkulator, 6,4 Newton. Oke. Kemudian ini adalah gaya Q1 Q3. Terakhir kita hitung Q2 Q3. Gaya Q2 dan Q3 kita hitung. Rumusnya adalah K Q2 Q3 dibagi R kuadrat. K-nya adalah konstanta, 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya berapa? Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Kenapa? Karena 4 mikrokolom. Q3-nya adalah 8 mikrokolom, 10 pangkat minus 6. Dibagi R-nya. R antara Q2 Q3. R antara Q2 dan Q3 adalah 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kuadrat. Didapatkan menggunakan kalkulator adalah 28,8 Newton. Nah, dari sini kita tahu yang paling besar adalah antara Q2 Q3. Berarti yang menang adalah ini, Q2 Q3. Karena dia 28,8, ini cuma 6,4. Nah, totalnya berarti gimana? Berarti Q2 Q3 dikurang Q1 Q3. Berarti totalnya adalah F Q2 Q3 dikurang F Q1 Q3. Berarti total gayanya adalah 28,8 Newton dikurang 6,4 Newton. Totalnya adalah, hasilnya adalah 22,4 Newton. Berarti totalnya arah gayanya seperti Q2 Q3. Arah gayanya Q2 Q3 dengan total 22,4 Newton.